Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak Ibu hari Senin ya, tanggal 13 Oktober, ada informasi penting nih untuk besok tanggal 14 Oktober ya. Jadi kami kategorikan informasi hari ini dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama, informasi yang akan kami sampaikan untuk guru-guru yang belum sertifikasi. Jadi harap Bapak Ibu pastikan informasi ini dibagikan ke teman-teman guru di sekolahnya, entah melalui grup sekolah atau media lain, karena bisa jadi ada guru-guru yang belum sertifikasi di sekolahnya Bapak Ibu yang sangat membutuhkan informasi ini tapi tidak mengetahui aksesnya. Yang kedua, untuk guru-guru yang sudah sertifikasi, kita akan sampaikan juga informasi ini untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi terkait triwulan 3 seperti apa suara-suara dari para guru, kita akan ulas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kategori informasi pertama untuk teman-teman yang belum sertifikasi. Ini ada kegiatan penting nih dari Prof Nunu selaku Dirjen GTK kita melalui kegiatan ngopi bareng Bu Nunu, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, yaitu temanya program Ditjen GTK di Sulawesi Selatan dan PPG calon guru tahun 2025. Apa yang baru? Nah, ini PPG calon guru tahun 2025, ini apa yang baru. Jadi Bapak Ibu bisa mengkegiatan ini melalui kegiatan live di IG-nya Prof Nunu melalui akun @nunusuryani. Bapak Ibu akan hadir Direktur PPG, kemudian Kepala GTK Sulawesi Selatan Bapak Ibu. Jadi kegiatannya hari Selasa besok 14 Oktober pukul 15.00 waktu Indonesia, 15.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian 14.30 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Jangan sampai terlewatkan ya untuk besok. Nah, itu informasi pertama terkait PPG Bapak Ibu. Kemudian kategori yang kedua, informasi yang kedua adalah informasi untuk teman-teman guru sertifikasi. Di kolom komentar itu masih banyak komentar-komentar yang berisi respon positif, ada juga yang keluhan ya terkait triwulan 3 ini dan proses validasi. Apa saja itu mari kita baca sama-sama lalu kita coba uraikan ulas sama-sama Bapak Ibu. Ditambahkan jika ada yang kurang, dikoreksi jika ada yang keliru. Ada komentar dari Ibu Sri Harni, memenuhi ngajar di sekolah lain kok gak dihitung, faktanya kan mengajar sungguh-sungguh. Nah, memang Bapak Ibu ini juga yang agak berbeda di semester ini. Mengajar di sekolah ini tuh sudah tidak diakui Bapak Ibu. Sudah tidak diakui. Jadi kemarin-kemarin kan kalau guru kekurangan jam di sekolahnya, sekolah induknya itu ambil mengajar di sekolah lain untuk memenuhi jam. Nah, sekarang itu sudah tidak diakui. Kalau informasi dari admin Info GTK, admin di balik layar kita mengenalnya, Bapak Ibu barangkali juga sudah bergabung di salurannya, itu pernah menyampaikan bahwa sebenarnya bisa kalau memang keterampilan khusus, keahlian khusus lah yang dibutuhkan di salah satu sekolah. Dan itu juga harus melalui dinas seperti itu. Semacam rekomendasi dari dinas seperti itu. Jadi tidak seperti dulu regulasinya terkait mengajar di sekolah lain. Harus memang keahlian khusus yang dibutuhkan dan juga melalui dinas pendidikan. Kemudian komentar dari Pak Suratmin. Tanggal 6 bulan 10 2025 baru pemberkasan di kecamatan. Tadi ada lagi pemberkasan susulan. Terus kapan mau cair? Nah, kalau terkendala ini terkait pemberkasan ini ranahnya di daerahnya sebenarnya. Ya, ranahnya dinas pendidikan entah di kabupaten, kota atau provinsinya Bapak Ibu. Kalau keterangannya di sini tanggal 6 baru pemberkasan, maka wajar saja kalau belum cair ya Bapak Ibu, karena pemberkasan itu adalah tahap awal yang biasanya dilakukan oleh guru. Nanti dinas pendidikan itu kan kodenya 16 Bapak Ibu ya, menunggu persetujuan dinas atau menunggu pengusulan dinas. Nah, nanti setelah dinasnya mengusulkan baru berubah kodenya ke menunggu SK lalu terbit SK. Jadi memang kuncinya di sini Bapak Ibu validasi kode 16 itu menjadi sangat penting dan ini memang ranahnya di daerah masing-masing untuk pengusulan atau pemberkasan. Dan setiap daerah memang ini kalau kita lihat beda-beda kebijakannya Bapak Ibu. Ada yang pemberkasan, bahkan ada juga yang terpantau postingan dari teman-teman guru di grup itu menyatakan tidak ada pemberkasan di daerahnya. Yang penting valid itu langsung pengusulan. Jadi memang kebijakan setiap daerah beda-beda seperti itu. Kemudian dari Pak Auludin, buka info GTK saja saya tidak bisa buka, semakin sulit, saya tidak tahu saya punya valid atau tidak.
Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah dengan adanya verifikasi 2 langkah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka info GTK sekarang itu memang tidak seperti kemarin-kemarin di mana bisa langsung login saja. Sekarang harus diverifikasi 2 langkah melalui autentikator, aplikasi kode di aplikasi autentikator. Perlu dipahami bahwa tujuannya adalah agar data Bapak Ibu aman, itu keterangan dari kementerian ya. Bapak Ibu aman, tidak sembarangan orang yang bisa mengakses info GTK-nya Bapak Ibu. Karena meskipun mereka tahu password dan username-nya, kalau tidak tahu kode autentikator yang berubah setiap beberapa detik di aplikasi autentikatornya Bapak Ibu juga itu tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian ada komentar, iya dipersulit, saya sudah beberapa hari masih kode 7. Barusan mau cek info GTK, malah sistemnya lagi dalam perbaikan. Ya kode 07 berarti di sini menunggu SK Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah di kode 07 itu tinggal 1 tahap lagi, artinya Bapak Ibu tinggal menunggu saja untuk terbit SK-nya menjadi kode 08. Kalau sistem info GTK masih dalam perbaikan itu ya wajar Bapak Ibu ya, itu sudah biasa. Kenapa? Karena itu biasanya tanda-tanda penarikan data. Ya, kalau tidak ada penarikan data otomatis teman-teman kita yang tidak valid akan selamanya tidak valid. Jadi kalau sistem dalam perbaikan info GTK itu menurut kami bukan mempersulit, tapi itu memang proses dari penarikan data. Kemudian berikutnya ada komentar, Gresik kemarin tak cek info GTK juga belum SKTP, sudah valid sejak bulan September sampai sekarang juga belum SKTP. Nah, jadi kalau sudah valid Bapak Ibu itu kan menunggu kode 16 ya, menunggu pengusulan dinas. Pastikan dinasnya sudah mengusulkan Bapak Ibu. Kalau meskipun valid, tapi kalau tetap di kode 16 tidak ada pengusulan dari dinas, maka tidak akan terbit SKTP-nya. Selamanya seterusnya akan di kode 16. Ya, itu pelajaran dari kemarin-kemarin ya. Jadi memang dinasnya harus mengusulkan dulu, baru bisa terbit SK-nya. Jadi silakan dicek Bapak Ibu status info GTK-nya sudah sejauh mana, seperti itu. Kemudian ada komentar, sama, saya kesalahan nama tapi sudah diperbaiki di Dapodik. Sampai sekarang TW3 SD belum cair. Semoga mulai Senin minggu ke depan cepat mencair. Nah, ini betul yang dilakukan oleh Pak Jenudin. Ada kesalahan data di Dapodiknya, gercep langsung diperbaiki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang peran kita sebagai guru juga penting ketika data kita tidak valid. Itu kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian diperbaiki di Dapodik melalui operator. Ya, kalau tidak diperbaiki oleh guru itu sendiri berkoordinasi dengan operator sekolah, ya sepertinya akan selamanya tidak valid ya. Karena begitu selama ini. Jadi harus valid dulu, hijau dulu baru bisa terbit SK. Ada komentar berikutnya, katanya pencairan selanjutnya akan mudah. Proses penyesuaian data sudah menyesuaikan tahap 1 dan 2. Artinya tahap 3, 4 lancar dong. Ya. Jadi terkait tahap 1 dan tahap 2 kemarin itu lama karena di rekening Bapak Ibu ya. Kita lama di kode, kalau masih Bapak Ibu masih ingat kode 13 ya. Menunggu verifikasi bank. Ya, itu lama kemarin. Nah, di tahap 2 ya, tahap 3 dan tahap 4, triwulan 3 dan triwulan 4 ini tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Karena rekeningnya Bapak Ibu sudah terdata di triwulan 1 kemarin. Kemudian komentar berikutnya dari Bu Desi, jam mengajar tugas tambahan guru wali. Apalagi nanti Pak Menteri yang harus dilakukan guru sebagai syarat pencairan TPG. Kalau jam mengajar tadi 24 jam itu dari dulu sudah ada Bapak Ibu ya. Kemudian tugas tambahan juga kita sudah terbiasa, ini sudah ada sejak dulu. Yang baru memang guru wali. Guru wali dalam konteks Dapodik Bapak Ibu. Kalau pelaksanaan di lapangan, proses pembimbingan, guru wali kan sebenarnya tugasnya untuk membimbing ya, mendampingi siswa dalam proses pembimbingan itu tadi. Itu sebenarnya sudah ada dari dulu juga. Cuma dalam konteks Dapodik memang ini baru. Karena memang wajib nih guru wali untuk guru SMP SMA sederajat. Kemudian ada komentar DKI Jakarta ASN sudah 1 bulan masih kode 16 belum berubah juga. Ya mungkin ini bisa dikoordinasikan dengan dinas pendidikannya Bapak Ibu ya. Kode 16 berarti ini ranahnya dinas pendidikan terkait pengusulan. Ya, demikian komentar-komentar dari rekan-rekan guru di kolom komentar Bapak Ibu kami tampilkan sebagai pemantik diskusi kita. Boleh di komentar Bapak Ibu ditambahkan komentar dari Bapak Ibu
terkait respon atau jawaban atau informasi untuk komentar-komentar ini, silahkan Bapak Ibu. Kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.